What's up teman-teman T4C, what's up Flamers? So excited hari ini bisa beribadah bareng-bareng lagi walaupun kita masih belum bisa ketemu. Tapi hari ini kita mau punya satu hati untuk merayakan roh yang dahsyat, roh yang perkasa yang ada dalam diri kita. Amin. Let's worship Him.
Bersyukur banget teman-teman hari ini kita boleh dikasih satu kesempatan lagi buat sama-sama beribadah. Aku ngajak teman-teman semua buat punya satu komitmen yang baru hari ini. Kita mau sama-sama kembali menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita hari-hari esok, minggu-minggu besok, sampai tahun-tahun ke depan. Tapi yang kita tahu pasti Tuhan nggak pernah gagal. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan dalam setiap rencananya Tuhan akan selalu pegang tangan kita dan nggak akan pernah tinggalin kita. Amin.
ajar kami Bapa untuk tetap percaya Tuhan, percaya terhadap setiap rencana Engkau. Mungkin hidup kami Tuhan sekarang ini lagi sulit, susah Tuhan kami nyari Engkau di keadaan seperti ini Tuhan, tapi kami yakin Engkau gak akan pernah ninggalin kami. Biar rencana Engkau Tuhan, kehendak Engkau yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau lebih lagi Tuhan menyerahkan ibadah online hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau aja yang terus beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang ketuk setiap pintu hati kami, supaya kami siap mendengar setiap firman Engkau. Biar setiap firman-Mu juga yang tertanam dalam hati kami boleh terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan menjadi semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, saudara-saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama kembali akan melakukan ibadah secara online. Ya, mari kita akan bersama-sama sore hari ini mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan ya, sore hari ini adalah taat dan hormat kepada orang tua, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Selamat dan bahagialah barang siapa yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Jikalau kami boleh kembali bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua sore hari ini, supaya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh bertumbuh, tertanam dalam hati kami, dan boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya ini, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh Tuhan menjadi pedoman hidup buat kami semua di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua, segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, tadi kita sudah membaca bahwa ada perintah dari Tuhan supaya kita semua, ya, anak-anak untuk taat dan hormat kepada orang tua. Setiap kita itu dilahirkan di dalam keluarga yang berbeda-beda, ya. Ada yang lahir di keluarga yang sangat kaya raya, ya, sangat berlimpah dengan harta materi. Ada yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, ya, mungkin orang mengatakan dari menengah ke bawah. Ya, ada juga yang lahir dari keluarga yang sederhana, bahkan berkekurangan, ya, boleh dikatakan mungkin sangat miskin. Ya, tetapi kita tahu bahwa ya, dimanapun kita dilahirkan, ya, di keluarga seperti apapun kita ditempatkan, ya, saya pastikan itu bahwa itu bukanlah merupakan satu kebetulan, ya, atau satu keberuntungan. Atau kalau yang lahir di keluarga yang berkekurangan, dikatakan mungkin seperti satu kutukan, ya, yang lebih ekstrim, ya. Jadi dimanapun kita dilahirkan, ya, itu bukan merupakan satu kebetulan, ya. Tidak ada satupun dalam hidup kita itu yang terjadi oleh karena kebetulan, ya. Nothing happen, ya, in our life by chance atau karena kecelakaan, by accident, ya. Tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu yang terjadi secara kebetulan. Dan Allah itu tidak pernah berbuat salah, ya. He never make
mistakes. Jadi dimanapun kita dilahirkan, di dalam keluarga apapun kita ditempatkan, ya itu adalah merupakan satu rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi karena satu kesalahan. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-139, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah telah membentuk kamu sekalian. Ya, jadi Allah yang menentukan kamu untuk menjadi bagian di dalam sebuah keluarga. Ya, dari sekian banyak keluarga yang ada dalam dunia ini, ya, saya tidak tahu mungkin berapa miliar keluarga yang ada dalam dunia ini, dan kamu ditempatkan, ya diciptakan untuk hidup di dalam sebuah keluarga yang sudah Allah tentukan. Nah, oleh karena itu, ketika Allah membentuk atau menciptakan kamu, ya, Dia juga Allah yang sama, yang memerintahkan supaya kamu menghormati dan taat kepada orang tuamu. Tadi kita sudah membaca dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, jadi jelas sekali ini adalah perintah, ya, yang wajib ditaati, ya, oleh kita semua. Dan saya ingin katakan bahwa orang dunia saja percaya bahwa mereka harus menghormati orang tuanya. Ya, di dalam orang Chinese itu ada dikatakan mengenai anak-anak yang uhau dan puhau, ya. Jadi ada anak-anak yang memang menghormati orang tuanya, ada anak-anak yang memang kurang ajar, ya, tidak menghormati kepada orang tuanya. Nah, terlebih untuk kita, ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu harus menghormati, ya, kedua orang tua kita. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan nih, ya, orang tua yang seperti apa, ya, yang harus saya taati atau hormati? Perintah yang bagaimana yang saya harus lakukan? Ya, tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan kita. Tetapi jelas tadi firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita taat kepada orang tua tanpa ada iming-iming tambahan. Ya, kalau orang tua kita kaya, kalau orang tua kita pandai, kalau orang tua kita berpendidikan tinggi, kalau orang tua kita ini dan itu, baru, ya, disuruh taat. Kalau enggak, tidak. Tidak, ya, saudara semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mentaati orang tua kita bagaimanapun, ya, keadaan dia. Ya, kadang-kadang nih anak-anak kan suka, ya, kalau ngomong itu gimana ya? Oh, saya tuh punya orang tua parah banget lah, ya. Jadi mungkin nyokap gua, bokap gua gitu kan, ya. Enggak, gimana lah, gila dia misalnya. Udah mah pendidikannya juga rendah, ya. Kalau misalnya ngomong juga kayak gimana gitu, ya. Kemudian dia juga tidak percaya Tuhan, ya. Masa gua disuruh hal-hal yang enggak masuk di akal? Ya, masa gua disuruh bohong? Ya, masa gua disuruh nipu, masa gua disuruh nyuri, ya, dan ada banyak hal mungkin yang membuat, ya, anak-anak, ya, atau saudara merasa bahwa benar saya harus taat sama orang tua seperti ini. Nah, saya ingin menceritakan satu kesaksian, ya. Jadi waktu saya masih kira-kira SD kelas 5 atau 6 mungkin. Nah, ibu saya mengatakan seperti ini. Ya, kalau anak laki itu harus bisa merokok. Ya, ini kata ibu saya nih.
Ya, ibu saya memang pendidikannya hanya sampai kelas 5 SD, ya, dan dia juga pada saat itu belum percaya Tuhan. Ya, jadi kalau anak laki dikatakan harus bisa merokok. Kenapa? Dia bilang. Karena supaya pergaulannya jadi lebih luas. Ya, kalau ketemu orang yang ngerokok, ya merokok. Kalau enggak, ya enggak. Ya, jadi nanti punya pergaulan yang lebih luas. Logikanya benar enggak? Logikanya benar. Ya, karena tadi punya kesempatan yang lebih banyak untuk bertemu dengan macam-macam orang. Ya, tetapi saya ya yang saat itu sudah percaya Tuhan, ya, puji Tuhan saya tidak melakukan apa yang dianjurkan ya oleh ibu saya. Jadi saya tidak mau ya taat untuk melakukan apa yang dianjurkan, ya, tetapi bukan karena itu ya kemudian saya menjadi tidak hormat kepada ibu saya. Nah, jadi jelas sekali ya firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29 ada cerita mengenai Petrus dan rasul-rasul yang lain ya ketika mereka dilarang untuk memberitakan Injil firman Tuhan ya pada saat itu. Dan mereka dilarang dikatakan ya, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab ya kepada imam-imam yang melarang itu. Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi jelas sekali ketaatan kepada Allah harus menjadi lebih utama daripada ketaatan kepada siapapun juga. Ya, jadi kondisi tadi ya bukan ketaatan yang tanpa tadi batasan, tapi tentu ada standar firman Allah yang tetap kita harus pegang dan itu lebih tinggi ya dari apapun yang dikatakan oleh manusia. Nah, selanjutnya dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan 3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, mungkin saja ya satu saat tadi kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Ya, dan sangat mungkin untuk seperti itu. Ya, tetapi bukan karena itu kemudian kita tidak menghormati mereka. Ya, jadi apapun ya keadaannya sebagai anak kamu tetap harus menghormati orang tuamu. Ya, mungkin kamu pikir orang tuamu bodoh, ya pendidikannya rendah dan sebagainya. Tapi tetap firman Tuhan mengatakan bahwa kamu harus menghormati mereka. Ya, jadi menghormati orang tua adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya, buktinya Allah membuat hormatilah ayahmu dan ibumu sebagai hukum atau perintah kelima di dalam 10 perintah yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Musa. Ya, saya bacakan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini jelas ya ketika Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, ya tidak ada syarat yang harus dimiliki oleh orang tuamu ya agar mereka layak untuk menerima hormat dari anak-anaknya. Ya, sekali lagi tidak ada syarat tertentu yang ditulis dalam perintah atau hukum kelima dari 10 perintah yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke. Dan tahukah kamu semua bahwa ya, ada hukuman Allah sebetulnya kepada orang yang tidak menghormati orang tuanya itu. Ya. Dan kalau kita baca ya hukumannya itu sangat-sangat mengerikan. Ya. Dalam perjanjian lama Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 dikatakan siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. 21 ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ya, dan dalam Ulangan itu ada satu perikop yang sangat jelas.
yang di ayat Ulangan 21 ayat yang ke-21 dikatakan, ya, kalau ini ada anak-anak nih yang tadi membangkang menentang orang tuanya, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Ya, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, ada hukuman yang begitu luar biasa kepada orang yang tidak menghormati atau yang membangkang, ya, melawan kepada orang tuanya. Dan itu adalah apa? Hukuman dirajam sampai mati. Ya, jadi sungguh sangat mengerikan. Oleh karena itu saya katakan bahwa menghormati orang tua itu adalah bukan hal yang main-main. Dan ini adalah perintah Tuhan yang secara jelas dituliskan di dalam perintah atau hukum yang kelima. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri, ya, mengutip juga ayat ini seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya, jadi hukumannya adalah hukuman mati. Ya, bagi mereka yang dikatakan memukul atau mengutuki ayah dan ibunya. Ya, satu hal tentu yang sangat mengerikan. Ya, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini. Dan kalau kita lihat Tuhan Yesus ketika dia berada dalam dunia, dia juga adalah orang yang sangat taat dan menghormati, ya, kepada kedua orang tuanya. Ada satu kisah di mana waktu itu ketika Tuhan Yesus pada saat berusia 12 tahun, ya, waktu itu karena hilang atau ketinggalan, kemudian orang tuanya mencari dan kembali, ya, ke Yerusalem. Kemudian mereka menemukan sedang Tuhan Yesus ada di mana? Di Bait Allah. Ya, sedang bertanya jawab di sana. Dan ketika Tuhan Yesus diminta untuk pulang, ya, tertulis dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51, lalu Yesus, ya, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ya, jadi jelas sekali Tuhan Yesus sangat taat dan menghormati orang tuanya. Ya, ketika dia diminta untuk pulang, untuk kembali ke Nazaret, dia kembali pulang bersama dengan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ya, firman Tuhan juga memperingatkan kita, ya, yang hidup di akhir zaman ini. Ya, firman Tuhan memperingatkan kita yang hidup di akhir zaman ini karena, ya, kita semua harus wajib untuk waspada. Ya, supaya kita jangan menjadi seperti orang-orang yang tertulis di dalam 2 Timotius. Ya, saya bacakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Manusia dikatakan akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi jelas, ya, ada satu, ya, kata yang dikatakan akan berontak terhadap orang tua. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi kelihatannya mungkin, ya, tadi seperti orang yang beribadah. Ya, padahal dikatakan, ya, mereka sebetulnya sudah memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ya, jadi menghormati orang tua adalah hal yang penting. Bukan hanya di Timotius, ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius, tapi juga Rasul Paulus menulis di kitab Roma. Ya, ini berbicara tentang hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Roma pasal yang pertama. Ya, saya akan langsung baca ayat yang ke-30. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong,
pandai dalam kejahatan, dan selanjutnya apa? Tidak taat kepada orang tua. Ya. Jadi menghormati orang tua, taat kepada orang tua itu adalah sangat penting. Ayat yang ke-32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi kembali diulang di sini, ya, supaya kita yang hidup, ya, di akhir zaman ini untuk kita mawas diri dan berhati-hati. Kenapa? Karena mungkin di luaran, ya, karena dosa, karena rusaknya manusia, terutama di akhir zaman ini, tidak ada lagi yang namanya tadi taat kepada orang tua atau menghormati orang tua. Ya, mereka membangkang, ya, melawan orang tua, menganggap mungkin orang tua lebih bodoh dari kita, ya, melakukan hal yang melanggar atau menentang firman Tuhan. Dan di dalam ayat sebelumnya, ya, ayat yang ke-18 dikatakan, ya, mereka semua itu akan menerima murka Allah. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa saya lihat orang-orang nggak jadi masalah tuh. Ya, mereka yang kurang ajar sama orang tuanya diberkati tuh. Ya, mereka hidup baik-baik saja tuh. Ya, tapi kalau kita baca firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa mereka semua itu akan menerima murka Allah. Jadi jangan menganggap, ya, bahwa keadaan di dunia ini baik-baik saja. Tidak seperti mungkin zaman perjanjian lama. Ya, yang harus diseret keluar, dibawa keluar kota, kemudian dirajam sama seluruh penduduk kota untuk anak-anak yang membangkang, yang menentang, yang mempermalukan orang tuanya. Ya, mungkin kan sekarang kita tidak seperti itu. Ya, tetapi bukan berarti bahwa kemudian, ya, orang-orang bebas, terlepas dari hukuman. Ya, karena satu saat pasti Allah akan mengadili semua dengan adil. Ya, dan menghormati orang tua adalah salah satu, ya, bagian dari hukum atau 10 perintah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara semua, saya tidak tahu, ya, keadaan kamu pada saat ini atau keadaan orang tuamu pada saat ini. Ya, mungkin karena COVID dan sebagainya, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada yang di PHK, ada yang usahanya bangkrut, ya, tidak jalan. Ya, ada lagi mungkin yang pekerjaannya memang tidak punya pekerjaan. Ya, dan oleh karena itu mungkin engkau tidak bisa sekolah. Ya, engkau tidak bisa kuliah. Ya, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena memang orang tua sedang mengalami kesulitan. Ya, atau mungkin ada yang sedang sakit. Ya, mungkin orang tuamu sedang sakit dan mereka tidak bisa berusaha untuk mensupport, ya, kehidupanmu, finansialmu. Ya, tapi sekali lagi, ya, firman Tuhan mengatakan walaupun bagaimanapun keadaan orang tuamu, ya, engkau tetap harus taat dan hormat. Ya, apapun keadaan ayahmu, ibumu, bagaimanapun, mereka tetap adalah orang tuamu. Yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang tuamu. Ya, dan engkau ditempatkan di dalam keluarga yang memang yang seperti sekarang engkau saat ini berada. Oleh karena itu, tetap, ya, taat dan hormat kepada orang tua itu tidak bisa kita tawar-tawar. Oleh karena itu sore hari ini, ya, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar kembali untuk taat dan menghormati mereka. Ya, dengan kekuatan kita sendiri, ya, kita tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena tadi kita melihat, menilai orang tua kita. Ya, papa saya, mama saya enggak layak dia. Ya, untuk menerima hormat atau untuk kita taati. Tapi mulai sore hari ini, ya, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, ya, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa?
Ya, bukan karena tadi mungkin kan kutuk sudah tidak berlaku. Ya, Saudara, di dalam tadi ayat yang ketiga dari Galatia pasal yang Efesus pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ketiga dikatakan supaya kamu berbahagia. Ya, Efesus 6 ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, jadi ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan, limpahkan kepada kita. Ya, orang-orang yang mau taat dan hormat kepada orang tua. Ya, ada umur panjang. Ya, ada berkat yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Ya, buat kita semua yang mau, ya, sekali lagi taat dan hormat kepada orang tua kita. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Ya, janji firman Tuhan adalah iya dan amin. Ya, kalau kita melakukan ini, saya percaya saudara, kehidupan masa depan saudara akan berbahagia dan akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberikan umur panjang dan menikmati kehidupan ini, ya, ketika engkau mau taat dan hormat kepada orang tuamu. Sekian firman Tuhan sore hari ini, biar ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua untuk kita mau belajar taat, ya, belajar hormat kepada orang tua. Dan kita minta tentu kekuatan dari Roh Kudus agar kita mampu melakukan hal ini. Ya, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk mau taat dan menghormati orang tua kami. Tuhan, berikan pada kami pertolongan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh Tuhan taat dengan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal, mungkin ada masalah, persoalan yang dihadapi dalam kehidupan kami. Tapi kami juga percaya bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa menyertai setiap orang yang mau berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehidupan mereka mendidik Tuhan anak-anak tentu tidak mudah Tuhan buat mereka juga. Tapi Engkau yang akan senantiasa memberikan kekuatan, pertolongan. Supaya setiap keluarga kami semua Tuhan boleh menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan dan kejayaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Breaking news, mulai bulan November, ibadah khusus pengurus dan pelayan hanya dilakukan 1 kali saja, pukul 8 sampai selesai. Begitu juga dengan ibadah online akan dimulai pukul 8 di channel YouTube Gereja Rehoboth Jemaat Bandung.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.